Simbiosis yang kedua yang kita akan belajar adalah simbiosis parasitisme. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak lainnya. Karena ketergantungan untuk kelangsungan hidup, baik untuk tempat tinggal atau sumber makanan. Contohnya, nyamuk dengan manusia. Dalam Amsal 30 ayat ke-15 dikatakan begini, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Saya tidak lanjutkan, tapi dikatakan bahwa orang ini seperti lintah yang punya 2 anak perempuan yang fokusnya hanya untuk dirinya dan dirinya. Ciri hubungan parasit adalah begini, hanya fokus pada kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Tidak peduli walau harus merugikan orang lain yang ada di komunitasnya. Aji mumpung, selalu memanfaatkan hubungan. Saya yakin berada di komunitas parasitisme ini tidaklah menyenangkan. Ketika ada orang-orang yang bergantung hidup kepada kita untuk sekedar tempat tinggal atau makan. Orang-orang yang hidupnya hanya jadi beban bagi kita. Di dalam hubungan, cerdas-cerdaslah untuk melihat apakah hubungan ini jadi berkat bagi Anda atau malah membuat jiwamu kering. Ada teman-teman yang kalau kita ketemu sama mereka, pembicaraannya itu mengganggu hati kita. Pembicaraannya itu merusak pikiran kita. Omongan-omongan kotor mereka terekam di alam bawah sadar kita. Bahkan bahayanya apabila mereka mulai memaparkan hal-hal yang najis dan kotor kepada kita. Orang-orang yang jadi parasit dalam hidup kita, yang hanya menumpang hidup seperti benalu, tapi tidak punya kontribusi apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai 8 dan 10 bilang begini, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada hubungan-hubungan yang tidak layak dipertahankan. Hubungan yang menciptakan ketergantungan untuk kelangsungan hidup. Teman-teman yang hanya memanfaatkan kita. Bawahan yang tidak produktif. Orang-orang pemalas yang bermental pengemis. Karyawan yang setia adalah aset yang baik. Tetapi karyawan lama yang tidak produktif adalah beban. Dan saya mau bilang begini, membiarkan adalah kesalahan. Kasih itu mendidik. Amsal 27 ayat yang ke-5 berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau Anda sayang kepada anak-anakmu, kalau Anda sayang kepada karyawan-karyawanmu, didiklah mereka sejak muda. Jangan dibiarkan mereka malas dan jadi beban. Jangan biarkan orang-orang jadi benalu dalam hidup mereka. Kita harus mendidik dengan kasih. Yesus saja di dalam beberapa ayat dia marah keras kepada murid-muridnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya pernah melihat sebuah keluarga di mana orang tuanya begitu memanjakan anaknya. Apa yang terjadi? Di masa tuanya, anak-anaknya itu malah jadi beban bagi dia. Bahkan di hari tua rentanya, dia masih harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Kalau Anda sayang kepada anak-anakmu, didiklah mereka. Supaya mereka bisa belajar jadi orang yang berkualitas. Jadi orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena kita tidak akan selamanya bersama dengan mereka. Amsal 13 ayat 18 berkata begini. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Banyak orang nggak mau diajar. Banyak orang nggak mau diberitahu. Dan pada akhirnya hidup mereka jadi benalu. Seandainya kita bijaksana, kita terima didikan, kita tidak gampang menyerah, tidak mudah sakit hati, tapi kita mengerti didikan akan membawa faedah yang baik kalau kita menanggapinya dengan positif. Dengar baik, belajarlah untuk hidup tidak jadi beban. Jangan jadi benalu buat hidup orang lain. Saya pernah menceritakan tentang bagaimana kalau saya pelayanan di Sydney, Australia, kami sudah tidak punya rumah. Kami harus menumpang di rumah orang. Saya bersama 3 anak dan suami tentu akan jadi beban tinggal 1 bulan di rumah orang. Oleh karena itu, saya
sangat berterima kasih kepada orang-orang yang menampung kami setiap kali kami pelayanan ke sana. Dan ungkapan terima kasih saya adalah, saya berusaha maksimal membantu setiap pekerjaan di rumah yang saya bisa lakukan. Lelahnya luar biasa, tapi saya mau pastikan hidup saya jadi berkat. Jangan sampai orang sudah bantu kita, malah mereka mengeluh sama kita. Jangan sampai orang yang sudah berbuat baik sama kita, mereka malah menyesal menolong kita. Saya percaya kalau kita memastikan kita tidak jadi benalu, dan kita pastikan hidup kita juga tidak dimanfaatkan sama orang lain, kita akan berada di simbiosis yang sehat. Jangan jadi parasit buat hidup orang lain.